Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min anbiya'ihi wa awliya'ihi uswah hasanah. Wa ja'ala min buyutihim qudwatan lil muslimin, qudwatan lil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini adalah merupakan hari yang agung, hari istimewa. Yang mana ini bertepatan dengan Idul Adha dan mengingatkan kepada kita sebuah sosok keluarga yang luar biasa, yang istimewa. Saking istimewanya, rangkaian kehidupan keluarga ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwanya diluncurkan sekali setiap tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momentum Idul Adha. Yang bersangkutan tidak ada. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jejak kehidupannya diperankan oleh pemeran-pemeran utama, yaitu kaum muslimin di seluruh penjuru Indonesia, penjuru dunia. Termasuk kita semuanya ini. Sehingga saking istimewanya, maka kemudian kita diminta oleh Allah untuk mengambil uswah, suri tauladan kepada keluarga ini, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat 4 itu. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada bagi kamu semua sebagai suri tauladan yang baik untuk menapak kehidupan di dunia ini menuju kehidupan akhirat yang abadi dan membahagiakan. Siapa itu? Yaitu di jiwa Nabi Ibrahim. Dan siapapun yang bersama Nabi Ibrahim, baik keluarga ataupun siapa yang mendahului kita, dan itu mensuri tauladani Ibrahim alaihissalam. Cerita ini abadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan sekali lagi jangan hanya dianggap sebuah cerita yang itu hanya cukup kita dengar. Tapi yang terpenting adalah cerita ini harus kita suri tauladani dan kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Kalau memang kita mau bernasib sebagaimana Ibrahim dan keluarganya, istri dan anaknya,
Yang semuanya itu sudah tidak diragukan bahwa direkomendasi oleh Allah sebagai keluarga yang baik. Apa yang bisa kita suri tauladani? Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini nanti cukup khotib untuk menjelaskan dan menganalisa apa yang terjadi dalam keluarga Ibrahim alaihissalam. Populer dan sudah kenal bahwa keluarga Ibrahim itu mempunyai ketaatan yang luar biasa. Tapi yang terpenting adalah harus kita analisa apa penyebabnya. Apakah memang itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanpa ada sebab, tanpa ada usaha kemudian menjadi keluarga yang taat, ataukah di sana ada sesuatu yang perlu kita analisa dan kita suri tauladani. Sehingga ketika kita menjadikan diri kita, keluarga kita untuk menjadi orang yang taat sebagaimana keluarga Ibrahim, itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Pertama yang harus kita lihat dan nanti kita suri tauladani adalah ternyata keluarga Nabi Ibrahim dan mempunyai ketaatan tinggi itu diawali dari kesabaran dan ketawakalan keluarga Ibrahim itu. Mohon di poin pertama ini nanti adalah ibu-ibu yang sangat harus memperhatikan. Coba kita lihat. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan istrinya yang bernama Hajar dan anak satu-satunya Ismail yang masih bayi di lembah yang tandus di sebelah rumah Allah, dan itu Ibrahim alaihissalam tidak meninggali apa-apa. Tetangga kanan kiri pun belum punya. Sehingga ketika Hajar itu mendapat kesulitan untuk berkonsultasi kepada siapa, tidak punya. Untuk minta pertolongan kepada siapa, tidak ada gambaran. Dan coba perhatikan baik-baik. Jangan dikira Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan anaknya, putranya yang bernama Ismail itu tidak ada hati sedih. Sebagai manusia, itu sudah berpikir bagaimana saya meninggalkan anakku, putraku, istriku, tanpa saya bekali apa-apa. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Hajar dalam hatinya itu merasa gundah, merasa resah dan merasa berpikir bagaimana ini nanti. Ada dialog di situ. Sampai ujung-ujungnya ketika Ibrahim itu dilobi oleh Hajar untuk tidak meninggalkannya. Tapi Ibrahim tetap harus menjalankan perintah Allah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus itu karena atas perintah Allah. Saat Ibrahim meninggalkan itu tidak berani menoleh ke istrinya, tidak tega itu. Tapi sempat istrinya itu memanggil sekali lagi. Lalu istrinya klarifikasi apakah memang ini benar-benar perintah Allah. Sehingga istrinya mengatakan, ahadza minallahi ya Ibrahim. Apakah perbuatanmu ini adalah perintah dari Allah? Ibrahim tidak banyak ngomong, tidak tega, hanya menjawab, naam, iya. Dan lihatlah jawaban Hajar, istri Ibrahim. Idzan la yudayyi'una Allah. Ibrahim berangkatlah. Atau bahasa kita itu suamiku berangkatlah. Kalau memang ini atas perintah Allah, gak mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan kita. Ibu-ibu mohon diperhatikan. Dan bagi para pendidik akan mampu menganalisa apa pengaruh psikologi terhadap anak dengan sikap ibunya itu. Dan mohon nanti sambil mendengarkan penjelasan ini, direnungkan masing-masing di tengah keluarganya masing-masing. Ini adalah pondasi pertama untuk membangun psikologi anak, psikologi keluarga untuk gampang taat. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya Hajar waktu itu adalah orang yang patut untuk protes. Bagaimana tidak? Sebagai manusia biasa. Ditinggal oleh suaminya.
yang tidak tahu sampai kapan. Dan di situ tidak dibekali apa-apa. Tapi perhatikan sekali lagi, Hajar tidak pernah mengeluh sedikit pun. Beda dengan kita. Kadang kita itu sudah punya tetangga kanan kiri, sudah punya sanak saudara. Tapi ketika ditinggal suami tanpa bekal. Ibu-ibu, pertanyaan saya, mampukah ketakwaan kita, kesabaran kita terhadap Allah itu sekelas Hajar? Andai kata tidak sekelas, mampukah kita bersabar? Ataukah kita justru mengomel dan mengatakan bagaimana bapakmu ini, bagaimana ayahmu ini meninggalkan kita tidak dibekali apa-apa? Makan apa kita nanti? Bisa jadi itu. Dan jika itu yang terjadi, jangan kaget kalau nanti psikologi anak itu terpengaruh. Maka kemudian anak itu ketika diperintah oleh orang tuanya, karena psikologinya sudah terbangun mengeluh sejak awal, itu rasa kemandirian sudah tidak punya. Dan dia akan terbangun merasa bahwa dia sudah punya tanggung jawab besar, padahal sebenarnya dia belum terbebani tanggung jawab. Kenapa? Karena mendengar keluhan dari siapa yang paling terdekat dengan anak itu. Dan kisah Hajar dengan Ismail itu adalah bahwa yang terdekat adalah Siti Hajar itu. Kadang kita itu kalau ada peristiwa seperti itu membuat narasi. Sehingga kemudian suaminya itu tidak boleh berangkat. Lalu muncul narasi, kata orang Jawa itu, mangan ndak mangan mending kumpul. Ada saja pikiran itu. Dan mohon diperhatikan kalau keluarga, di tengah-tengah keluarganya banyak mengeluh, dan keluhan itu didengar anaknya. Saya ingin tahu bagaimana psikologi anak itu. Sungguh luar biasa keteladanan yang dibangun oleh keluarga Ibrahim. Dan apa yang dicatat oleh Allah itu perlu kita pikirkan rahasianya. Jangan hanya sekedar sekali lagi hanya mendengar ceritanya saja. Dan terbukti ketika anak yang ditinggal dan ditemani oleh ibunya yang begitu tegar, sabarnya tinggi, tawakalnya terhadap Allah luar biasa dengan dibuktikan ketika dia berpisah dengan Ibrahim mengatakan, "Idzan la yudhi'unallah." Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan kita. Lihat bukti nyatanya. Ketika Ibrahim mendapat perintah yang luar biasa. Untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Dan itu tidak main-main, yang diperintahkan adalah menyembelih putranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Cerita ini jangan hanya didengar. Wis biasa itu sudah settingan dari Allah. Jangan begitu. Ternyata Ismail alaihissalam ketika mendapat informasi dari bapaknya yang dicatat oleh Allah di surat As-Saffat ayat 102 itu. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Dan anaknya menjawab dengan enak. Ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah, kok ada anak mendapat perintah yang menurut rasio nggak mungkin itu, nggak rasional, itu nggak ada yang berani melakukan kecuali orang gila itu kalau pikiran kita. Ketika bapaknya, wahai putraku, saya ini mendapat perintah lewat mimpi, tapi ketahuilah bahwa apapun yang dilihat oleh Nabi Allah, walaupun itu lewat mimpi, itu adalah wahyu. Apa Bapak? Saya diperintah untuk menyembelih kamu. Itu orang Gresik kan anaknya digitu kan ngomongnya enak. Sejak kapan Bapak gila ini ya? Kan begitu biasa. Kalau mau leher Bapak sajalah potong. Ini enggak rasional, ini enggak logis. Kan begitu lumrahnya. Tapi lihatlah anaknya bilang, ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai Bapak, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau.
Dan aku akan menjadi orang yang sabar. Kenapa? Coba digaris bawahi. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu terucap dari lisan Ismail. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu sudah terlatih sejak Ismail kecil. Dan itulah yang sering terlantun dari lisan ibunya. Dalam kesulitan apapun berserah diri kepada Allah. Dan tidak marah-marah. Coba praktekkan ibu-ibu. Kalau ada kekurangan, jangan memarahi suami. Katakan dengan baik. Sudahlah nak, bapakmu sudah berupaya dengan maksimal. Bapakmu punya tanggung jawab, ayahmu punya tanggung jawab terhadap keluarga. Tapi inilah yang sudah diberikan oleh Allah, kita nikmati saja. Jangan kaget kalau nanti anak jenengan itu menjadi pengantar kita masuk surga dari ketaatan itu. Dan itu yang kita harapkan. Ada perlu yang kita analisa. Coba lihat. Bijaknya Nabi Ibrahim ketika menyuruh sesuatu. Tidak kemudian memposisikan diri sebagai orang yang berhak. Satu-satunya. Logikanya, kalau kita mesti ngomongnya begini. Saya ini Nabi, nak, kamu nggak usah banyak tanya. Ada perintah saya harus laksanakan. Nggak usah macam-macam kamu. Logikanya begitu. Tapi lihat untaian yang dilantunkan oleh Ibrahim. Agar bagaimana anaknya itu bisa berpikir. Fandur madza tara. Coba nak. Lihatlah bagaimana dan pendapatmu kayak apa. Apa rahasia di balik itu Allah membuat narasi seperti itu. Mencatat kisah yang dialami Ibrahim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Di tengah keluarga kita, kalau kita menyuruh apa, itu lihatlah efek positif dan negatifnya dari untaian kata yang keluar dari kita. Kita menyuruh anak kita seumur SMP, seumur SMA. Lalu dengan kata-kata, kamu harus nurut nak, tidak usah banyak tanya. Itu hasilnya jauh berbeda dengan kalau kita sampaikan, nak, ayah, ibu butuh begini, kamu sibuk atau tidak nak? Kamu sulit atau tidak nak? Itu secara psikologi akan menuntun anak kepada ketaatan. Tapi kadang kita lupa narasi itu bahwa itu adalah pelajaran penting buat kita. Sehingga kita kadang tidak memperhatikan umur berapa anak itu. Sehingga bijak kalau ada seorang pakar pendidikan mengatakan, ini Bapak Ibu kalau melihat buku kadang mengatakan hadis, tapi kita cek itu bukan hadis. Ada yang mengatakan bahwa itu dari Ibnu Umar, dari Umar Ibnu Khattab. Ada yang mengatakan itu dari Ali bin Abi Thalib. Tapi yang jelas itu bukan hadis. Perhatikan baik-baik dalam cara membuat narasi ketika menyuruh anak, menyuruh keluarga. Utamanya adalah anak. Untaian kata-katanya adalah, la ibu auladakum sab'an, wa adibuhum sab'an, wa akhihim sab'an. Ada kata wasahibun sab'an. Summatruku ala gharibihim. Apa kalau kita terjemah ketika kita mengajari anak kecil? Buatlah seperti bermain-main. Karena psikologinya masih suka main. Sehingga ini diadopsi oleh guru-guru TK-TPA. Ketika mengajar anak kecil dengan cara bermain. Itu 7 tahun pertama. 7 tahun kedua itu anak sudah mulai membuat komunitasnya. Dan cara mendidiknya adalah ajari sopan santun. Sehingga ketika dia masuk sudah harus mengucapkan salam dan seterusnya. Kalau ada orang tua diajari bagaimana sopannya. Kalau makan bersama diajari bagaimana sopannya makan bersama. Dan itu dilakukan Muhammad SAW. Ketika Muhammad punya anak angkat dari istri yang kesekian, itu punya anak kecil. Dan ketika makan bersama dengan Rasulullah SAW, Rasulullah mengajarkan adab yang luar biasa. Ya gulam samillah, wakul biyaminika wakul mimma yalik. Wahai anakku, kalau makan, bacalah bismillah, kemudian makanlah tangan kanan. Dan karena kita ini makan bersama, ambillah yang terdekat darimu. Adab sudah diajarkan.
Lalu kalau sudah umur SMA, beda lagi. Jangan kemudian anak segitu, apalagi di depan umum, merasa itu anaknya nyuruhnya seenak saja. Pulang kamu, ditunggu ibumu. Enggak, jangan begitu. Jadikan dia sebagai kawan dan mintalah pendapat. Dan ternyata itu juga yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan apa yang saya sampaikan di poin kedua ini adalah bagaimana kita mensuri tauladani ketaatan kita terhadap Allah SWT. Dan kita juga ditegur oleh Allah SWT. Kalau sudah ada perintah dari Allah dan dari Rasulnya, jangan banyak komentar. Jangan cari alternatif lain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jangan, itu ditegur oleh Allah. Kalau diterjemah, tidak pantas bagi orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki, tidak pantas bagi mukmin laki dan mukmin perempuan. Kalau sudah ditentukan oleh Allah dalam satu perkara untuk dilakukan, lalu dia masih mencari-cari alasan, mencari alternatif lain selain dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh itu. Walaupun kalau kita rujuk ayat ini sabab nuzulnya adalah karena Zainab binti Jahsh ketika dilamar oleh Rasulullah untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah itu menolak. Tapi dalam kaidah fikih al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang kita ambil pelajaran adalah makna secara umum bukan sabab khususnya. Maka kita mengambil dari situ. Kalau kita mendapat perintah dari Allah, kita harus segera dan berupaya untuk melakukan. Masalah nanti kita belum mampu atau tidak. Mampu atau belum mampu itu bab kedua. Jangan kemudian mencari alternatif. Apakah tidak enak begini ya sebagai gantinya? Apakah tidak enak begitu ya sebagai gantinya? Coba tes sekarang. Sekarang dalam mensuri tauladani dan mengambil cerita dari Ibrahim, itu kan Allah memberi kesempatan orang kalau mau menipak talasi apa yang dilakukan oleh Ibrahim, itu Allah memberi keluasan rezeki dan bisa berangkat haji. Tapi bagi kita kan cukup fasolli lirabbika wanhar. Bagi yang tidak mampu berangkat haji, laksanakan dengan menjalankan sholat, karena Allah sudah memberi hal yang banyak, wanhar dan menyembelihlah. Pertanyaannya, kalau saat ini kita mampu membeli kambing, dan itu perintah dari Allah, masihkah ada pikiran untuk mencari alternatif lain? Apakah masih kita berpikir, tahun ini enggak dulu lah, tahun depan, masih begitu? Dan itu sudah ditegur oleh Allah loh ya. Seperti ayat yang saya katakan tadi. Yang saya sampaikan tadi. Sudahlah, segera laksanakan. Bayangkan sekali lagi, Ibrahim melaksanakan perintah seberat itu loh, tidak banyak pikiran. Seyogyanya yang pantas itu Ibrahim. Ya Allah, nanti saya laksanakan kalau saya sudah punya anak 5. Seharusnya begitu. Ini baru 1 loh ya. Dan itu sudah umur 80 baru dapat 1. Itu pun nikah lagi, bukan dari istri pertama. Seharusnya yang pantas Ibrahim. Tapi kita sudah diberi macam-macam. Rumah punya, ini punya. Tapi ada perintah pun kadang masih mencari alternatif lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan terakhir yang bisa kita suri tauladani. Karena cuaca semakin panas juga Bapak Ibu. Adalah menanamkan ketauhidan dan keimanan dalam keluarga. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di surat Al-Baqarah ayat 132. Ibrahim mewasiati kepada putra-putranya, begitu juga Yakub dengan mengatakan, wahai putra-putraku, Allah sudah memilihkan agama ini buatmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan meninggal, kamu jangan mengakhiri hidupmu kecuali tauhidmu masih kuat. Dibuktikan dengan kamu memeluk agama yang diturunkan oleh Allah sejak
utusan pertama yaitu Islam. Menanamkan tauhid itu penting Bapak Ibu. Kita awali dari keluarga kecil yaitu keluarga kita sebelum kita ini berinteraksi dengan sosial secara luas. Sebelum kita melangkah kepada kebangsaan itu dari keluarga kecil sudah harus kita tanamkan ketauhidan. Apa nilai positifnya? Jika khauf dan khosyah, rasa takut kepada Allah itu sebagai prioritas, maka gampang mengarahkan orang itu. Dan itu yang ditanamkan oleh Ibrahim alaihissalam, begitu Yakub dan nabi-nabi selainnya termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan kisah ini, dan ini sudah viral dan populer. Ketika Abdullah ibnu Umar dalam posisi panas terik melakukan perjalanan dengan temannya lalu beristirahat. Lalu menyiapkan makanan. Lewatlah seorang hamba sahaya sebagai pengembala kambing. Ditawari oleh Abdullah ibnu Umar, wahai gulam, wahai anak, wahai pengembala, istirahatlah sejenak, makan bersama kami. Si pengembala itu mengatakan, ini so'em, maaf saya hari ini puasa. Padahal itu bukan bulan Ramadan loh ya. Dan panas terik luar biasa, tapi jawabannya ini so'im, saya puasa. Abdullah ibnu Umar semakin penasaran, sejauh mana penanaman tauhid keimanan terhadap anak ini. Apakah dia tidak membutuhi saya? Wong saya saja yang Amirul Mukminin, tidak sampai segitunya panas terik begini puasa. Dites selanjutnya, bagaimana kalau saya membeli kambingmu satu? Lalu kita potong dan kita makan bersama-sama, nak. Jawaban pengembala itu, hadza laisa li, hadza li sayyidi. Ini bukan milikku Tuhan, tapi ini adalah milik majikanku. Semakin dikejar itu oleh Abdullah ibnu Umar sejauh mana tingkatan keimanan dan ketakwaan anak ini. Dikasih pola pikir, sudahlah katakan kepada majikanmu kalau ketahuan bahwa kambing itu berkurang, katakan padanya bahwa itu diterkam serigala. Dari sini jawaban sang hamba sahaya itu membuat Abdullah ibnu Umar menangis, Bapak Ibu. Ketika dikejar begitu mengatakan singkat, Ainallah. Wahai Tuhan, di mana Allah? Disitulah Abdullah ibnu Umar menangis. Ya Allah, kok ada sekelas hamba sahaya, walaupun tataran sosialnya orang rendah di pandangan manusia. Tapi ketakwaannya membuat hatiku luluh dan menangis Abdullah ibnu Umar itu. Apa yang dilakukan Abdullah Umar? Dicari siapa majikannya? Maka kemudian yang dilakukan Ibnu Umar adalah budak itu dibeli, kambing semuanya dibeli, dan dimerdekakan. Satu, bukti ketaatan itu akan membawa kebahagiaan. Pengalaman dari Ibrahim dipraktekkan oleh si pengembala ini. Wallahu a'lam apakah si pengembala ini tahu sejarah Ibrahim atau tidak. Tapi lihatlah endingnya. Siapa yang menduga kalau dia sebagai pengembala, sebagai buruh, lalu apa yang dikerjakan itu menjadi miliknya terakhirnya? Tidak ada yang tahu. Tapi itulah buah ketakwaan, buah keimanan, buah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang saya maksud kalau khauf, khosyah, rasa takut terhadap Allah menjadi prioritas. Sempurna hidup kita ini Bapak Ibu. Andai kata ada kedzaliman pun itu tidak sampai merugikan kita. Andai kata ada kemaksiatan itu pun tidak sampai terlihat oleh mata kita. Tapi coba perhatikan apakah sejarah Nabi Ibrahim ini sudah dipraktekkan oleh kita dan semuanya. Sehingga dalam kondisi tertentu ada taruhan untuk mengetes ketakwaan kita. Rasa takut kita kepada Allah. Dan kita masih berani mengatakan Ainallah. Ataukah masih celingak-celinguk kanan kiri ada orang yang tahu atau tidak. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran istimewa dari Nabi Ibrahim. Dan kenapa sekali lagi itu diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun sekali? Itu ibarat kita sudah punya rumah. Perlu ada pengecatan, perlu ada perbaikan. Dan itulah diri kita.
Bangunan iman, bangunan ketakwaan sudah ada dalam diri kita. Tapi perlu setiap saat merefresh kembali dan menguatkan kembali. Sehingga kemudian dari napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim, mari kita jadikan momentum ini sebagai pelajaran buat kita semua. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, andai kata tidak paket komplit yang bisa kita lakukan, jangan sampai kehidupan kita jauh dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Itu semuanya adalah demi kebahagiaan kita, demi menciptakan keadilan dalam kehidupan kita, dan demi membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal soleh kita, memberikan kemudahan dari segala urusan kita, dan semakin memantapkan keimanan ketakwaan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kita sehingga kemudian ada pelajaran apapun yang kita temui dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang berharga buat kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la dainan illa qadaita wa la hamman illa farrajta wa la aiban illa satarta wa la maridun illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
sweet.